kabar baik untuk timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. DPR RI telah menyetujui naturalisasi 3 pemain keturunan. Tom Haye, Ragnar Oratmangon, dan Maarta Paes. Keputusan ini diumumkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Maret 2024. Meski menghadapi tantangan tenggat waktu karena penutupan pendaftaran pada 13 Maret, PSSI berusaha mempercepat proses naturalisasi agar ketiganya dapat tampil. Kendati begitu, kesibukan pemain di klub masing-masing dan proses perpindahan federasi, terutama Maarten Paes, menjadi kendala. Harapan tetap tinggi untuk melihat mereka beraksi dalam pertandingan melawan Vietnam di SUGBK pada 21 Maret, diikuti laga tandang di Hanoi pada 26 Maret 2024. Sementara, jelang duel Vietnam kontra timnas Indonesia, 2 pemain kunci timnas Vietnam, Du Hang Dung dan Nguyen Tuan An, mengalami cedera 2 pekan sebelum pertemuan dengan timnas Indonesia. Kabar buruk ini menjadi sorotan utama dalam persiapan timnas Vietnam menghadapi TC pada 9 Maret 2024. Du Hang Dung, pemain berusia 30 tahun, mengalami cedera ligamen di telapak kaki. Kabar cedera dikonfirmasi melalui pernyataan istri sang pemain di akun Instagram pribadinya, kemudian dipublikasikan oleh media kenamaan Vietnam, The Thao 247. Kemudian pemain lini tengah, Nguyen Tuan An, 28 tahun. Dikonfirmasi cedera lutut, absen sejak 1 pekan lalu. Pemulihan cedera diperkirakan memakan waktu lama, kemungkinan besar absen saat TC hari pertama pada 12 Maret 2024. Skuad Garuda terbang tinggi dengan hadirnya triple naturalisasi. Dalam langkah membangun sepak bola timnas Indonesia, skuad Garuda mulai menapaki puncak baru di kawasan ASEAN dengan penambahan 3 pemain tangguh melalui naturalisasi. Maarten Paes, Ragnar Oratmangon, dan Tom Haye. Tidak hanya meningkatkan kekuatan tim, tetapi juga mengangkat nilai pasar tim ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Transfermarkt, ketiga pemain ini memiliki nilai pasar yang mengesankan. Tom Haye mencuri perhatian dengan nilai fantastis 3 juta euro, setara dengan 52,14 miliar rupiah. Maarten Paes menduduki posisi kedua dengan nilai 1,2 juta euro atau sekitar 20,86 miliar rupiah. Sementara itu, Ragnar Oratmangon memiliki nilai 450.000 euro, sekitar 7,82 miliar rupiah. Nilai pasar kumulatif Garuda Squad saat ini mencapai 8,93 juta euro atau sekitar 155,13 miliar rupiah. Dengan inklusi resmi Maarten Paes, Ragnar Oratmangon, dan Tom Haye, nilai tim diperkirakan akan melonjak menjadi 13,53 juta euro. Proyeksi ini memecahkan rekor menjadikan tim nasional Indonesia sebagai yang paling mahal di kawasan ASEAN. Perlu dicatat bahwa Thailand saat ini memegang gelar nilai pasar tertinggi di kawasan ASEAN, sebesar 10,05 juta euro. Namun, dengan trio tangguh ini, Indonesia siap merebut takhta dan mengubah lanskap sepak bola di Asia Tenggara. Bersiaplah untuk era baru karena Garuda Squad terbang tinggi dengan kombinasi talenta dan supremasi nilai pasar yang tak tertandingi. Ada satu nama yang mencuri perhatian. Ia adalah Justin Hubner. Bek muda berusia 20 tahun ini siap mengukir sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Sebelumnya Hubner bermain untuk tim U21 Wolverhampton. Kini ia telah dipromosikan ke tim senior. Meskipun belum tampil secara resmi, namanya terdaftar dalam skuad Wolverhampton untuk laga melawan Fulham pada pekan ke-28 Liga Inggris, yang akan digelar di Stadion Molyneux pada Sabtu 9 Maret 2024. Hubner telah menunjukkan performa impresif di level internasional dengan 7 caps bersama timnas Indonesia. Di Premier League 2, dia telah bermain sebanyak 12 kali dan menyumbangkan 4 gol untuk timnya.
Kini, dia berada satu level di barisan pemain kunci Wolves di lini pertahanan bersama dengan nama-nama seperti Max Kilman, Craig Dawson-Totti, Ryan Ait-Nouri, dan Nelson Semedo. Sebelumnya, Hubner sempat masuk dalam skuad Wolves saat bertandang ke markas Arsenal pada Desember 2023. Meskipun belum mendapatkan kesempatan bermain, kehadirannya di dalam tim menunjukkan kepercayaan yang diberikan padanya.